Ndak maksudku sing anu gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamera Wa bihi nasta'inu ala umuri biasa. din. Untuk kamera. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu, para jemaah pengajian Masjid Nur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangka belajar ilmu agama, dalam rangka membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengungkap peristiwa gaib yang manusia belum pernah pergi ke alam tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan kita dalam mengkaji Ar-Ruh wa Alamul Barzakh, sebelum itu ini ada door prize hadiah. Tidak tahu apa isinya ya. Mungkin uang, ya, mungkin yang lain, atau mungkin voucher belanja atau yang lain, Allah Ta'ala. Saya tidak diajak musyawarah apa isinya, ya. Intinya kalau sesuatu itu disembunyikan biasanya besar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, challenge-nya mudah. Apa itu? Siapa di antara Bapak Ibu 4 orang saja, ya, 4 orang yang pada malam hari ini berani maju ke depan untuk membaca doa Sayyidul Istighfar dengan hafalan plus artinya. Ada yang sudah hafal Sayyidul Istighfar plus artinya? Minimal kalau misalkan tidak bisa mengartikan secara semua, seperti itu misalnya. Allahumma anta rabbi, artinya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Anak-anak masih maju, Pak. Gimana? Ya. Mau semua hafalan. Oh, mau hafalan. Biar kalian semangat. Oh, gitu. Waktu masih kecil bisa hafalan. Ya. Contoh ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa menerjemahkan semuanya, misalnya ya. Misalnya kan terjemahan yang langsung yang ada di catatan itu kan panjang ya. Bapak Ibu boleh menerjemahkan per kalimat ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berada di sana kecuali Engkau, dan seterusnya. Ya, boleh seperti itu. Bahkan terjemahan per kata Bapak Ibu itu menunjukkan bahwa panjenengan benar-benar tahu maknanya. Tapi kalau misalkan menghafal langsung semua, saya khawatir cuma hafal hafalan tok ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menerjemahkan per kata, Masya Allah, ini just banget ya. Tapi nggak apa-apa. Malam hari ini siapa yang bisa membaca Sayyidul Istighfar plus artinya, maka kita akan kasih hadiah ya. 4 orang saja ya, 4 orang saja. Tapi kalau misalkan nanti ternyata yang bisa Sayyidul Istighfar dan artinya cuma 1 orang, ya nanti ya mau nggak mau kita berikan kelonggaran siapa yang bisa membaca Sayyidul Istighfar dengan
lancar plus berjanji untuk berusaha memahami artinya. Tapi siapa yang mau mencoba? Nah, nanti saya siapkan insyaallah ya. Biar orang lain semangat. Ini panitia bukan ini? Panitia di situ nih. Peserta. Dan kita kasih kesempatan yang bukan panitia dulu. Ibu ada yang mau coba, Bu? Oke. Ibu namanya siapa? Bu Titi. Di sini nggak ada virus ya untuk yang belakang. Gimana Pak supaya suaranya ibu itu sampai ke sini? Maju dikit. Sampai situ bisa, mic ya? Maju sini aja. Ini pakai mic di tangan. Pakai ini ya. Ya silakan Bu, coba maju Bu. Ya. Pak Yopi. Oh, bisa. Ya maaf ya, kami belum menyiapkan mic yang bebas nih. Sini Pak Yopi. Bukan tidak bisa. Ya bukan silakan ini. Ya nggak apa ya, nggak apa. Oh di situ. Yang penting yang keras suaranya ya. Coba yang lain dengarkan. Sama yang lain, mohon maaf. Ya silakan dengarkan. Masih tiga. Satu. Ibu-ibu ada lagi satu orang yang mau coba? Saya dulu istighfar plus artinya. Pak Juari nggak boleh ya? Nggak boleh. Panitia. Ya, Pak Masjid nggak boleh. Ya, moga silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ani wa ana abduka wa ana abduka wa abduka makarabtu. Aku bika Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala abduka. Aku bika bisa masyarakat. Aku belakang begini mati gak, aku belakang A'udzu bika. Bi ni'matika 'alayya. Bi ni'matika 'alayya. Masih belum ya? Mau coba lagi? Ya, kesempatan terakhir. Ya, belum ya? Ya, masih kelewatan ya? Belum ya? Tapi kita persilakan yang lain dulu ya. Masih belum lancar ya? Gak apa ya? Sudah bagus ya? Sudah mau mencoba? Sudah bagus ya? Ya, silakan. Oh iya, yang laki-laki pakai mic dong. Ya. Yang laki-laki wajib mic ya. Supaya jamaah yang lain bisa mereaksi kalau salah. Biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa amadika wastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, khalaqtani, engkau menciptakanku, wa ana abduka, dan saya adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan saya terikat dengan di atas perjanjian denganmu, wa wa'dika mastata'tu, saya akan melaksanakan perjanjian itu dengan semampu saya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, saya berlindung kepadamu dari segala kesalahan, keburukan dari apa yang telah saya lakukan. Abu laka bi ni'matika alayya, saya mengakui nikmat-nikmatmu dan atas segala sesuatu. Wa abu bi dzambi, dan saya mengakui dosa saya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak yang bisa mengampuni dosa selain engkau, illa anta. Masya Allah. Ya ini. Seru betul ya. Masalah luar biasa ya, lancar. Dan berikutnya, mohon silakan mencoba Pak. Ya, silakan. Kajiannya berat Bapak Ibu ya. Anggota ini sebenarnya untuk memotivasi supaya yang lain juga mengamalkan. Mau motivasi apa itu lomba Pak? Kalau motivasi ya dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli Kurang ya. fa innahu la yaghfiru Kurang. dzunuba. Coba diulang lagi dari awal. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi A'udzubika bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. ya, artinya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan hak disembah selain engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku, wa ana ala abdika, dan aku adalah hambamu. Wa tika mastata'tu, aku dalam wa ana 'ala 'ahdika, dan aku berada di dalam dan aku perjanjian. berada dalam pegangan tanganmu. Bukalah firman-Mu, Lalu jika mastata'tu, bukalah firman-Mu layak, dan aku akan memenuhi perjanjianku denganmu. Aku laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmat-Mu kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tiada yang mampu mengampuni selain engkau. Masya Allah. Ya, bagus ya. Perlu hadiah Pak? Mau hadiah? Mas Habib tahu siapa enggak? Ya, berhak, ya, berhak. Masih dua. Tafadhol, silakan. Gimana? Bapak, kalau sudah ada yang bisa sekarang mau apa? Gimana? Saya kira apa akhirnya juga ada, masa mulai malah ya? Baik, silakan ibu-ibu ada yang mau coba? Mana istri saya, Amalia Ulfa, mana coba? Mau coba? Ayo, coba. Ayo Amalia Ulfa, coba. Lumayan, dapat tadi kan? Ya. Siapa tahu bisa dipakai beli mobil satu lagi ya? Ya, silakan.
Ya, artinya Masya Allah. Ya, tukar nggak ada. Ya, silakan coba. Ya, betul. Ya. Istrinya Takmir mana? Istrinya Pak Jori mana sih? Mana? Kalau Pak Jori nggak boleh, tapi kalau istrinya mau, boleh. Sudah kita lah. Boleh kasih masih Pak? Siapa istrinya namanya? Bujo ya. Bu Titi mana Bu Titi? Bu Suratin. Bu Suratin mana Bu Suratin? Mau coba Bu Suratin? Malu? Baik. Berte, mana Berte? Ya silakan, ayo. Tinggal satu bagiannya. Ya, silakan. Belajar Ustaz. Ya, enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqim abduka misali masunatu Alhamdulillah bika hayya wa a'udzubika min syarri ma innahu la yadurru illa anta. Ya, artinya sudah setengah perjalanan ya, hemat-hemat ya. Allahumma anta rabbi artinya sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku dan la ilaha illa anta artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, khalaqtani wa ana 'abduka. dan saya adalah ciptaanmu, hambamu, Ya. Wa ana 'ala 'ahdika. dan saya berada di perjanjian semamu, Wa wa'dika mastata'tu. dan saya hidup pada Bukan ya. Apa? dan Wa wa'dika mastata'tu wa wa'dika bahwa tiga dan sesungguhnya wa wa'dika mastata'tu, dan aku berusaha untuk memenuhi perjanjianmu. dan saya berusaha memenuhi perjanjianku sesuai dengan kemampuanku. Ya. Dan saya berlindung dari kejahatan, dan saya mengakui nikmatku, dan saya mengakui dosa-dosaku, dan tiada engkau selain Tidak ada yang bisa mengampuni. tidak ada yang bisa mengampuni selain engkau. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ya, kan? Ya, dapat. Alhamdulillah. Ya. Parete. Ya. Ya, alhamdulillah hadiahnya habis ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa ya. Antusias Bapak Ibu untuk menghafalkan Sayyidul Istighfar plus artinya. Tapi kalau misalkan saya tanya, siapa malam hari ini yang sudah hafal Sayyidul Istighfar walaupun belum tanpa artinya, coba siapa tangan?
yang sudah hafal Sayyidul Istighfar tapi tidak pakai arti? Malu ya. Yang malu gak dapat hadiah berarti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya sangat senang ya pada malam hari ini ternyata Bapak Ibu sangat semangat ya untuk menghafalkan Sayyidul Istighfar tadi. Bagi yang belum hafal di kesempatan malam hari ini tidak terlalu perlu untuk bersedih ya. Akan tapi yang patut untuk terus kita sedihkan yaitu ketika kita sudah tahu ketika Sayyidul Istighfar itu sangat besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali faedahnya, akan tapi kita tidak mau membacanya walaupun dengan membaca ya. Jadi yang belum hafal malam hari ini tidak mengapa untuk membaca teks ya. Tapi saya tetap menghimbau bagi para jemaah untuk bisa untuk menghafalkannya, karena teks itu nanti akan rusak, teks itu nanti akan hilang mungkin, teks itu nanti akan terselip di mana. Tapi kalau panjenengan hafal, panjenengan sedang sambil nyampu pun bisa Allahumma anta rabbi, itu apa ya. Panjenengan sambil naik sepeda kemudian mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya. Ataupun sambil ngomong cucu ya. Sambil ngomong cucu sekaligus cucunya diajarin ya doa ini. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kemudian tadi ada salah satu yang bertanya, Ustaz kalau misalkan ini diganti domirnya dengan jamak bagaimana ya. Karena kalau misalkan kita mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, satu orang saja. Akan tapi kalau misalkan kita ingin menggantinya dengan jamak bagaimana? Coba minta tolong diambilkan satu kertas Sayyidul Istighfar. Mas David, masih ada satu aja. Itu ya, ada di belakang ya. Karena tadi ada yang bertanya, Ustaz kalau misalkan ingin diganti dengan lafaz jamak bagaimana? Misalnya kami ingin membaca sepekan sekali Ustaz, atau 2 pekan sekali secara berjamaah. Bagaimana cara menggantinya? Yaitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab ada yang disebut sebagai ad-dhamair ataupun kata ganti orang. Dan dhamair dalam bahasa Arab itu ada 14 Bapak Ibu. Ya. 6 kali 3 18 ada 18 ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu ingin kemudian mengganti dhamair saya ingin menjadi kami ya, saya ingin menjadi kami, maka Bapak Ibu harus mengganti beberapa dhamair yang ada di sini. Contoh, Allahumma anta rabbi itu untuk satu orang. Tapi kalau misalkan mau dipakai jamak maka diganti dengan Allahumma anta rabbuna. Allahumma anta apa? Rabbuna. Rabbuna pakai dhamir marfu' di sini, wajib dhamma ya, wajib dhamma. Kemudian khalaqtana ya, khalaqtani ini diganti menjadi khalaqtana. Khalaqtani diganti dengan khalaqtana. Ya ini direkam ya, nanti kalau misalkan mau yang mau rekamannya nanti bisa minta ke Mas David ya. Khalaqtana wa ana 'abduka ini diganti menjadi wa nahnu 'ibaduka. Wa nahnu 'ibaduk. Wa ana 'ala 'ahdika ini juga diganti ya. Wa nahnu 'ala 'ahdika. Wa ba'dika mastata'tu, tu-nya ini diganti karena tu itu adalah saya ya. Diganti dengan mastata'na ya, diganti dengan mastata'na. Kemudian yang berikutnya a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu di sini diganti menjadi na'udzu ya, na'udzu fi'il mudhari' ya, marfu' 'alamat raf'ihi ad-dhammah. Kemudian ma sana'tu ini diganti menjadi ma sana'na. Ma sana'na. Nah, ini merupakan dhamir muttasil mabniun 'ala sukun ya.
fi mahalli raf'i fa'il ya, fi mahalli raf'i fa'il. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ni'matika 'alaina. Ya, 'alayya diganti menjadi 'alaina ya, 'alaina. Kemudian wa abu'u ini diganti ya, dhamir alifnya diganti menjadi nun. Wa nabu'u bidhunubina ya, bukan bidzambi akan tapi bidhunubina. Kalau dzambun itu mufrad, kalau mau diganti menjadi jamak menjadi dzunubun ya. Dzambun itu adalah mufrad, kalau misalnya ingin diganti menjadi jamak menjadi dzunubun. Wa nabu'u bidhunubina ya, ya-nya diganti menjadi nun. Faghfir li-nya diganti menjadi faghfir lana ya, diganti menjadi faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Yang berikutnya tetap ya. Jadi saya akan ulang lagi, Allahumma anta rabbuna ya. La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka ya, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Jadi dari yang abu dhamir alif itu diganti menjadi nun. Kemudian yang ya itu juga diganti menjadi nun. Kemudian semua yang mufrad itu wajib diganti menjadi jamak. Ya begitu doang sebenarnya. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab harusnya mudah untuk mengganti dhamair tersebut ya. Tentang penggantian dhamir ini ada yang mau ditanyakan? Cuma Pak Juari udah jelas Pak Juari? Udah ya. Ya jadi kalau misalkan nanti mau ada membaca sujud istighfar bersama-sama, maka wajib untuk diganti dhamirnya ya. Jangan sampai doanya itu untuk saya saja kemudian jamaah amin ya, rugi ya jamaahnya amin gitu saja. Tapi kalau misalkan sudah diganti ya, maka ini tidak jadi masalah insyaallah. Cuma yang paling bagus Bapak Ibu, karena ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca sendiri-sendiri, maka usahakan tanpa menunggu komando pun diharapkan sudah bisa membaca sendiri ya. Tapi kalau misalkan nanti ada event sesekali untuk membaca bersama-sama berjamaah untuk mengajarkan kepada para jamaah, itu tidak menjadi masalah, insyaallah taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kubur ya. Alamul barzakh kita sudah bahas dari A sampai Z. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan masih ingat doa yang diminta oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, segerakanlah datangnya hari kiamat sehingga aku bisa segera menemui keluargaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bagaimana manusia nanti akan dibangkitkan, maka sebelum pembangkitan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir dilahirkan, maka ada sebuah huru hara yang sangat besar para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan huru hara tersebut
disebut sebagai asratus sa'ah, yaitu huru-hara yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak akan hancur. Saya bisa pastikan besok pagi tidak mungkin matahari terbit dari arah barat, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Karena apa? Nabi SAW menjelaskan, sebelum matahari terbit dari arah barat, itu banyak sekali tanda-tanda yang akan muncul. Dan tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada tanda-tanda kecil hari kiamat yang saat ini sudah kita jalani atau sedang terjadi pada saat ini. Kemudian ada tanda-tanda kiamat yang besar. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat itu sangat banyak. Di antaranya yaitu diutusnya Rasulullah SAW dan wafatnya beliau. Ya, kita mengetahui bahwasanya setelah Rasulullah itu tidak ada Nabi. Dan kata beliau, ana wa qiyamis sa'ah kahadain. Saya dengan ditiupkannya sangkakala pada hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya 1400 tahun yang lalu jarak dunia dengan hari kiamat itu sudah sangat dekat. Kemudian bulan terbelah. Dahulu Nabi SAW pernah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, jika engkau merupakan seorang nabi, belahlah bulan. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan terbelah. Maka pada malam hari itu bulan terbelah, Bapak Ibu. Dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Dan ketika mendekati hari kiamat, maka bulan itu akan terbelah. Dan itu telah terjadi di zaman Nabi SAW. Kemudian yang sedang terjadi di hari ini, Bapak Ibu, yaitu dicabutnya sifat amanah, Bapak Ibu. Sifat amanah ini akhirnya di zaman kita ini menjadi sangat langka. Bahkan orang yang memiliki sifat amanah itu mungkin saja akan dicap sebagai orang yang aneh. Kok masih ada di zaman sekarang ini orang yang sangat amanah? Kemudian rusaknya moral, ya. Begitu menyebarnya perzinahan terjadi di mana-mana. Kemudian munculnya ruwaibidah para jemaah. Siapa itu ruwaibidah? Yaitu ar-rajul at-tafah fi amril 'ammah. Yaitu orang yang bodoh, orang yang tidak tahu tentang perkara dunia apalagi akhirat. Kemudian orang tadi diberikan kekuasaan untuk memimpin. Ya, ini juga diantara tanda-tanda hari kiamat. Siapa Ustaz? Gak usah kita tunjuk siapa-siapa ya. Nanti malah kena delik bermasalah ya nanti. Kemudian munculnya orang-orang yang lain, bengis. Kemudian wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi mereka telanjang. Dan ini juga diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian al-jahlu yantashir. Kebodohan itu tersebar, Bapak Ibu. Dicabutnya ruh para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Maka ini juga diantara tanda-tanda hari kiamat. Karena setelah sepeninggalnya para ulama yang rabbani, umat-umat yang hidup setelah mereka tidak mau mempelajari ilmu agama yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, ya. Dia bidangnya apa? Kemudian pemegang apa? Ya. Bidang yang dipelajari itu lain dengan apa yang ia lakukan. Ya. Ini juga diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian taqarrubuz zaman, waktu itu terasa begitu cepat. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW bersabda, as-sanatu kasyahr, waktu 1 tahun Bapak Ibu itu seperti 1 bulan.
Wasyahru kal jum'ah, kemudian 1 bulan itu seperti 1 pekan saja. Wal jum'ah kal yaum, kemudian 1 pekan itu seperti 1 hari. Wal yaum kasah, kemudian 1 hari itu seperti 1 jam. Wa taqulu sa'ah kahtiraki asyafah, kemudian waktu 1 jam Bapak Ibu itu tidak terasa seperti kedipan mata. Nembe kedep sampun berlalu 1 jam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua merupakan di antara tanda-tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Dan tanda-tanda tersebut Bapak Ibu, tanda-tanda hari kiamat kecil itu sudah banyak sekali yang terjadi. Akan tetapi ada 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali 10 dari tanda-tanda ini muncul. Di antaranya yang pertama yaitu munculnya Al-Mahdi Bapak Ibu, orang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umat ini. Kemudian kemunculan Dajjal, seorang pendusta yang tidak ada satupun di antara Nabi ataupun Rasul kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal ini. Dan Dajjal itu jumlahnya ada 30. Dan sudah hampir semuanya keluar kecuali Dajjal yang terakhir saja. Dan itu merupakan Dajjal yang membawa fitnah paling besar, yang kita oleh Nabi SAW diperintahkan untuk menjauhi Dajjal ini ketika dia sudah masuk ke negeri-negeri kita. Kemudian turunnya Isa al-Masih, Isa alaihissalam, untuk membunuh Dajjal. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian munculnya Adabah, hewan yang melata kemudian memberikan stempel kepada jidat setiap orang, dan pada waktu itu tidak akan tersisa kecuali mukmin dan kafir. Kemudian tatlu asy-syamsu min maghribiha. Di antara tanda-tanda yang berikutnya yaitu matahari terbit dari arah barat. Kemudian tanda-tanda lain para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan mengiringi dekatnya hari kiamat. Sebenarnya pembahasan tentang hari kiamat ini tidak masuk ke dalam pembahasan kitab Ar-Ruh, karena yang akan mengalami hari kiamat itu hanya orang yang hidup. Sementara orang yang mati mereka tidak akan berefek dengan datangnya hari kiamat karena mereka telah meninggal dunia. Akan tetapi Bapak Ibu, saya merasa kalau misalkan bab ini kita lewatkan itu sangat iman-iman ya. Karena kita masih hidup sekarang. Dan boleh jadi sebagian kita nanti akan menemui di antara tanda-tanda hari kiamat besar itu. Dan saat kita menemui ataupun anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, maka kita wajib untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Karena barang siapa yang menjadi pengikut Dajjal Bapak Ibu, maka mereka nanti tidak akan selamat dunia dan akhirat wal'iyadzubillah ya. Kemudian bagaimana tata cara kita untuk bisa mengenali siapa itu Imam Mahdi? Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Kemudian bagaimana ciri-ciri Dajjal? Kapan munculnya Dajjal? Kemudian apakah sudah ada di antara para sahabat yang menemui, yang pernah bertemu dengan mereka? Maka insya Allah pembahasan-pembahasan seperti ini kiranya merupakan pembahasan yang penting untuk kita bahas supaya kita bersiap-siap jikalau nanti ternyata setelah kita tua, ya, bagi yang sekarang semuda ya, setelah kita tua nanti kita menjumpai fitnah-fitnah yang sangat luar biasa ini, ataupun mungkin anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita yang mereka akan bertemu dengan fitnah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, para jemaah sekalian, tanda-tanda 10 tadi yang Nabi SAW sebutkan itu seperti butiran-butiran mutiara yang disusun.
Kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah melihat butiran mutiara yang tersusun, di sini ada yang pegang tasbih, Pak. Coba mana tasbih? Ini, ya. Bayangkan ini mutiara, Bapak Ibu. Nggak usah dibayangkan juga, Pak. Tasbih, ya. Kata Nabi SAW, tasbih ini menggambarkan tentang asratus sa'ah ataupun tanda-tanda hari yang besar. Kalau misalkan ujung dari tasbih saya potong, maka tasbih ini akan berutuh satu persatu, akan terjatuh satu persatu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat itu sudah muncul, maka kemunculan tanda-tanda yang lainnya itu sangat cepat, Bapak Ibu. Apa buktinya, Ustaz? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, bainama ikhtara al-Mahdi ila wafatihi 7 atau 9 sinin. Antara dilantainya Imam Mahdi dengan waktu wafatnya itu cuma sekitar 7 atau 9 tahun, Bapak Ibu. Artinya, waktu Imam Mahdi itu dilantik, kemudian memerangi bangsa Eropa, memerangi bangsa Rum dan seterusnya, sampai wafatnya Imam Mahdi selesai memerangi Dajjal, itu kurang lebih sekitar 7 sampai 9 tahun saja. Maka setelah Imam Mahdi itu muncul, sudah bisa dipastikan sebelum 9 tahun Dajjal itu pasti akan muncul. Dan ketika Dajjal muncul, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua umat Islam itu diwajibkan untuk bersembunyi, Bapak Ibu. Sampai-sampai seorang laki-laki harus mengikat istrinya, mengikat keluarganya supaya tidak terfitnah dengan fitnah Dajjal ini karena saking dahsyatnya. Bahkan ada satu orang yang mengira orang tersebut memiliki keimanan yang kuat. Orang tersebut ingin mendakwai Dajjal, Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, bukan kalian-kalian ingin mendakwai Dajjal. Padahal Nabi menyuruh kita untuk apa? Lari. Orang tersebut tidak mengindahkan perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya setelah orang tadi mendekat kepada Dajjal, ternyata orang tadi menjadi pengikut paling setianya Dajjal. Walhamdulillah. Ya. Kemudian para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara manusia yang mampu membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Maka di akhir-akhir hidupnya Dajjal, karena Dajjal itu akan hidup selama 40 hari saja. Dajjal itu akan hidup selama 40 hari saja. Di mana satu harinya, hari yang pertama kasanah seperti 1 tahun. Kemudian hari yang kedua kasyahr seperti 1 bulan. Hari yang ketiga kalusbu' seperti 1 pekan. Kemudian hari yang keempat dan seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari-hari yang lain. Kemudian di tanggal ke-939, Bapak Ibu, 1 hari sebelum Dajjal itu wafat, maka di situ kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk peperangan terakhir. Di mana peperangan tersebut akan terjadi di Palestina. Di mana Imam Mahdi akan memimpin salat subuh pada waktu itu. Ketika azan dikumandangkan pada waktu salat subuh, para jemaah sekalian, di situ turunlah 2 malaikat yang sedang membopong Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa turun, Imam Mahdi pun menawarkan Nabi Isa untuk mengimami sholat. Akan tapi Nabi Isa enggan, kemudian lebih memilih bermakmum, menjadi makmumnya dari Imam Mahdi. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara orang-orang Nasrani yang ketika mereka melihat bahwasanya Nabi mereka ternyata manusia dan mereka juga beriman kepada Rasulullah, maka di sini orang-orang Nasrani terbagi menjadi 2. Sebagian mereka menjadi pengikut Imam Mahdi dan sebagian yang lain tetap kekeh menjadi pengikutnya Dajjal. Dan di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadilah al-malhamah al-kubra. Al-malhamah itu bahasa Arab kalau kita terjemahkan adalah artinya daging yang berterbaran. Ya. Daging pada waktu itu berterbaran karena
Yang ada pada waktu itu cuma ada perang, Bapak Ibu. Dan yang bisa melihat, yang bisa membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa, ya. Dan pada waktu itu Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Babi Lut, di pintu Lut, ya. Kemudian setelah meninggalnya Dajjal, maka akan muncul, ya, sesosok makhluk, ya, yang pada zaman Zulkarnain manusia meminta tolong untuk dibangunkan tembok untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj tadi. Dan setelah Ya'juj dan Ma'juj dikurung, mereka tidak akan bisa keluar kecuali illa ayyasha Allahu ayyakhruj, sebelum waktu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ketika sudah sampai masanya, maka mereka nanti akan keluar untuk melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Dan insyaallah materi-materi tersebut akan kita bahas secara detail mulai pekan depan billahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa mempelajari ilmu yang insyaallah sangat penting ini. Ya, kita khawatir kalau misalkan saudara-saudara kita tidak mengetahui ilmu tentang siapa itu Imam Mahdi, kemudian setelah Imam Mahdi itu muncul tidak mau beriman, tidak mau bergabung dengan pasukan kaum muslimin, ataupun setelah Dajjal itu muncul kemudian tidak tahu bahwasanya Dajjal itu Dajjal sehingga menjadi pengikutnya, kan kasihan, ya. Makanya bab ini kami masukkan ke dalam pembahasan kitab Ar-Ruh karena saking pentingnya. Bahkan tidak ada nabi, tidak ada rasul satupun di antara mereka kecuali mereka mengingatkan kaumnya terhadap dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Dan marilah kita tutup, ya, pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum itu saya mengucapkan syukur jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah sangat antusias untuk terus hadir. Kemudian kepada para donatur tadi yang telah menyiapkan hadiah, ya, untuk bisa motivasi jamaah yang lain untuk menghafalkan sihir istighfar. Mudah-mudahan hal tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allah yang tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.